Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi berkaitan dengan perusahaan dagang. Kali ini materinya tentang harga pokok penjualan. Barangkali dari kalian sudah ada yang familiar dengan kata-kata harga pokok penjualan atau biasa disingkat dengan HPP. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan dan mencatat harga pokok penjualan ke dalam jurnal. Ya, yang pertama, apa itu harga pokok penjualan atau HPP? HPP ini menggambarkan kisaran biaya yang digunakan dalam setiap kegiatan produksi suatu barang atau jasa. Ya. Jadi kisaran berapa biaya yang kita gunakan untuk memproduksi atau untuk kita membeli satu barang, berapa sih harganya, berapa sih kisaran biayanya. Nah, itulah fungsi dari harga pokok penjualan. Nah, berikutnya, akun apa aja yang terlibat di dalam harga pokok penjualan itu ada 3, yaitu ada persediaan awal barang dagang, yang kedua ada pembelian bersih, atau ada juga yang disebut dengan persediaan barang dagang yang tersedia. Yang ketiga adalah persediaan akhir barang dagang. Ya. Jadi ada 3 akun yang terlibat dalam menghitung dan mencatat harga pokok penjualan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana cara menghitung HPP atau harga pokok persediaan. Ya, ada rumus sederhana untuk menghitung, yaitu HPP dapat dihitung dengan menghitung persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih, kemudian dikurang dengan persediaan akhir barang dagang. Ya, di mana persediaan awal barang dagang itu berasal atau bersumber dari saldo yang tercatat di dalam neraca saldo yang sudah Anda selesaikan di proses sebelumnya. Ya, di sana kan ada akun persediaan barang dagang di dalam neraca saldo. Nah, itulah yang disebut dengan persediaan awal barang dagang. Berikutnya ada pembelian bersih. Nah, apa itu pembelian bersih? Atau ada juga yang disebut dengan persediaan barang dagang yang tersedia. Ya, pembelian bersih. Nah, apa rumusnya untuk mencari pembelian bersih? Yaitu total pembelian tunai dan kredit ditambah dengan biaya angkut atau beban angkut atau ongkos kirim atau ongkir, kemudian dikurang dengan retur pembelian, kemudian ditambah lagi dengan potongan pembelian. Ya, dari mana Pak nih saldonya? Nah, saldonya diambil dari neraca saldo. Jadi untuk pembelian tunai dan kredit Anda ambil dari neraca saldo akun pembelian. Kemudian biaya angkut Anda ambil dari neraca saldo akun biaya angkut atau beban angkut atau beban kirim atau ongkos kirim, ya, seperti itu tergantung dari nama akunnya. Kemudian retur pembelian kalian ambil dari neraca saldo akun retur pembelian. Begitu pun dengan potongan pembelian Anda ambil dari neraca saldo akun potongan pembelian. Ya, itu rumus untuk pembelian bersih. Untuk mengetahui berapa sih kita total membelinya. Nah, seperti itu kira-kira. Dan yang berikutnya adalah persediaan barang dagang akhir, persediaan akhir barang dagang. Nah, di mana Pak kita bisa mencarinya? Nah, biasanya persediaan barang dagang akhir ini yang tercatat di akhir periode. Ya, persediaan barang akhir adalah persediaan barang tercatat di akhir periode setelah dilakukan yang namanya stock of name. Ya, stock of name. Jadi nanti berapa persediaan barang akhir? Ternyata di persediaan barang dagang akhir per 31 Desember hanya tersedia 1000 barang misalnya. Nah, itulah yang namanya persediaan barang dagang akhir. Nah, berikutnya contoh menghitung harga pokok penjualan. Contoh kasus PT ABCD. Diketahui persediaan barang dagang awal
12 juta, pembelian 60 juta, beban kirim pembelian 2 juta, retur pembelian 3 juta, potongan pembelian 2.500.000. Kemudian ada persediaan barang dagang akhir, kalau tadi awal sekarang akhir, sebesar 6 juta. Bagaimana penyelesaiannya? Tadi rumusnya ya, HPP sama dengan persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan akhir barang dagang. Maka HPP-nya, persediaan awal barang dagangnya sebesar 12 juta, lihat di atas, diketahui, kemudian ditambah dengan tadi pembelian bersih rumusnya. Nah ini ya rumusnya, total pembelian ditambah biaya angkut dikurangi retur ditambah potongan pembelian. Pembeliannya berapa? 60 juta ditambah dengan beban kirim 2 juta dikurangi dengan retur pembelian 3 juta ditambah dengan potongan pembelian 2.500.000. Kemudian terakhir yaitu dikurangi dengan tadi pembelian bersih, sekarang dikurangi lagi dengan persediaan akhir barang dagang berapa pilihan akhirnya, yaitu 6 juta. Nah, maka HPP-nya adalah 12 juta ditambah pembelian bersihnya tadi sudah kita hitung, yaitu sebesar di total ya 60 juta sekian ditambah, maka totalnya adalah 56.500.000 untuk pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang akhir sebesar 6 juta, maka HPP-nya adalah 62.500.000. Ya, itu contoh untuk menghitung HPP. Maka yang kedua adalah bagaimana cara mencatatnya ke dalam jurnal. Tadi menghitung, sekarang kita catat ke dalam jurnal. Ada 2 jurnal yang digunakan, yaitu jurnal yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat persediaan barang dagang yang tersedia atau pembelian bersih. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal untuk mencatat harga pokok penjualannya. Ya, jadi dalam mencatat HPP ini ada 2 jurnal yang digunakan. Seperti itu. Nah, berikutnya yang pertama, jurnal yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat persediaan barang dagang yang tersedia atau pembelian bersih. Caranya ada 2, yaitu dengan mendebet akun potongan pembelian dan retur pembelian. Ya. Kemudian yang kedua, mengkredit akun pembelian dan beban angkut pembelian. Mendebet potongan pembelian dan retur pembelian, kemudian mengkredit pembelian dan beban angkut pembelian. Nah, kira-kira seperti ini bentuk jurnalnya nanti yang warna merah ya, dimana ada persediaan barang dagang tersedia atau pembelian bersih, potongan pembelian, retur pembelian, pada pembelian, dan beban angkut pembelian. Contoh sama, contohnya seperti contoh kasus yang sebelumnya, PT ABCD ya, persediaan barang dagang 12 juta, pembelian 60 juta, beban kirim 2 juta, retur pembelian 3 juta, potongan pembelian 2.500.000. Kemudian persediaan barang dagang akhirnya 6 juta. Nah, kemudian kita jurnal untuk mencatat persediaan barang dagang tersedia atau pembelian bersihnya. Maka cara mencatatnya adalah tadi ya jurnalnya, persediaan barang dagang yang tersedia, kemudian potongan pembelian, retur pembelian, pada pembelian, dan beban angkut pembelian. Sekarang kita masukkan saldonya ya. Yang pertama adalah saldo untuk potongan pembelian. Kita lihat di atas, potongan pembelian ada 2.500.000, kemudian retur pembelian 3 juta gitu ya, 3 juta, kemudian ada pembelian 60 juta, kemudian beban angkut pembelian ada 2 juta ya itu. Nah, kemudian berapa Pak saldo untuk persediaan barang dagang yang tersedia atau pembelian bersihnya, yaitu sebesar 56.500.000. Di sebelah debit. Dari mana Pak itu hasilnya? Anda lihat di perhitungan yang sebelumnya. Nah, itu ya, ada ya pembelian bersih sudah kita hitung tadi di awal, 60 juta ditambah 2 juta dikurangi 3 juta ditambah 2.500.000, maka hasilnya adalah 56.500.000. Ya itu. Nah, yang ini nih. Oke, itu adalah cara mencatat atau cara mencatat dalam jurnal persediaan barang dagang tersedia atau pembelian bersih. Maka yang berikutnya adalah jurnal yang kedua untuk mencatat harga pokok penjualan. Oke, langkah-langkahnya adalah mendebet akun
harga pokok penjualan HPP-nya. Dan kedua adalah mengkredit akun persediaan barang dagang. Kira-kira bentuk jurnalnya seperti yang ada di bawah yang warna merah. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Contohnya sama, PT ABCD, persediaan barang dagang awal 12 juta, pembelian 60 juta, beban kirim 2 juta, retur pembelian 3 juta, potongan pembelian 2.500.000 dan persediaan barang dagang akhir sebesar 6 juta. Oke, tadi di awal sudah kita hitung HPP-nya. Oke ya. Maka HPP-nya 62.500.000. Tadi di awal sudah kita hitung, maka kita tinggal mencatat ke dalam jurnal. Nah, jurnalnya kira-kira seperti yang ada di bawah yang warna merah. Harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang sebesar 62.500.000. Nah, itu kira-kira pembahasan tentang harga pokok penjualan, bagaimana cara menghitung dan bagaimana cara mencatat dengan rumus-rumusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, berikutnya ada tugas mandiri untuk kalian. Ya, di sebelah kiri di sana ada neraca saldo. Ya, dimulai dari akun kas, ada tabel neraca saldo dimulai dari kas. Kemudian terus piutang dagang, persediaan sampai beban koran dan majalah, sehingga total saldonya ada Rp68.902.000. Ya, kemudian ada catatan di sebelahnya di mana persediaan barang dagang pada akhir periode, ya di akhir periode nih, setelah dihitung persediaan barang dagangnya menunjukkan saldo 1.300.000. Nah, kalau Anda lihat di tabelnya, di sana juga ada persediaan barang dagangan 2.700.000 kan. Ternyata di akhir periode itu hanya 1.300.000. Nah, maka tugas Anda adalah menghitung berapa HPP-nya dengan rumus yang tadi. Kemudian Anda catat ke dalam jurnal yang diperlukan tadi, ke dalam 2 jurnal yang diperlukan dalam mencatat HPP. Ya, silahkan Anda selesaikan dengan baik. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.